Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pratiwi Wijayanti dari kelas 7D. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan manajemen proyek sistem informasi yang ada di bab 1. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bagian tools yang ada di dalam Microsoft Project dan fungsi-fungsi tools yang ada di dalam MS Project tersebut. 1.2 Microsoft Project 2007. Sebagai manajer proyek, seringkali banyak sekali yang harus dilakukan dengan cermat, tepat, dan benar. Untuk itu, maka sebuah perangkat lunak dapat dipergunakan untuk membantu, yaitu Microsoft Project atau yang biasa disingkat dengan MS Project. Versi terakhir dari MS Project adalah Microsoft Project 2007 yang merupakan bagian dari Microsoft Office Professional 2007. Adapun kemampuan dari Microsoft Project 2007 adalah yang pertama, menyimpan detail mengenai proyek yang ada di dalam database yang meliputi detail tugas-tugas beserta hubungannya satu dengan yang lain, sumber daya yang dipakai, biaya, jalur kritis, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan informasi tersebut untuk menghitung dan memelihara jadwal, biaya, dan elemen-elemen lain, termasuk juga menciptakan suatu rencana proyek. Semakin banyak informasi yang disediakan, semakin akurat rencananya. Yang ketiga, melakukan pelacakan selama proyek berjalan untuk menentukan apakah proyek akan dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang direncanakan ataukah tidak. Apabila proyek berjalan terlambat atau anggaran sekarang telah melebihi dari yang seharusnya, maka seorang manajemen proyek atau manajer proyek bisa melakukan beberapa langkah untuk mengembalikan proyek sesuai jalurnya. 1.3 data yang dibutuhkan di MS Project 2007. Jadi di sini adalah tools, bagian-bagian tools yang ada di dalam Microsoft Project beserta fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah views, memperlihatkan suatu set informasi di dalam format yang mudah diinterpretasikan. Pilihan views ini dapat dipilih pada menu view dengan pilihan sebagai berikut. Jadi di sini adalah contoh view kalender dari gambar 1.3. Nah, kalender ini menampilkan daftar tugas-tugas beserta sumber daya proyek dalam format kalender. Selanjutnya itu Gantt chart, menampilkan daftar tugas-tugas beserta sumber daya dalam bentuk diagram batang horizontal yang panjangnya menunjukkan durasi dari masing-masing tugas tersebut. View atau tampilan ini yang menjadi tampilan utama dan yang terpenting dari MS Project 2007. Selanjutnya itu network diagram, menampilkan daftar tugas-tugas dalam bentuk diagram blok yang berhubungan satu dengan yang lain. Tujuannya untuk menunjukkan keterkaitan antara satu tugas dengan yang lain dalam bentuk rangkaian tugas. Baik, di sini di gambar 1.4 merupakan contoh view network diagram. Di sini adalah contoh network diagramnya. Yang pertama itu ada task usage, menampilkan detail penggunaan sumber daya proyek pada setiap satuan waktu pelaksanaan proyek. Selanjutnya ada tracking Gantt, tampilan yang mirip dengan Gantt chart yang sangat diperlukan saat melakukan pelacakan di sepanjang hidup proyek untuk melihat status pelaksanaan proyek sampai dengan saat itu. Selanjutnya ada resource graph, tampilan untuk melihat beban kerja dari masing-masing sumber daya, khususnya sumber daya pekerja. Selanjutnya ada resource set, digunakan untuk mengisikan detail dari masing-masing sumber daya yang digunakan oleh proyek. Selanjutnya ada resource usage, dipergunakan untuk melihat detail penggunaan dari sumber daya pada satuan waktu pelaksanaan proyek. Yang kedua ada tables. Tables ini
mendefinisikan kolom yang ingin diperlihatkan pada view tertentu. Apabila kita memilih salah satu view yang ada, kita dapat memilih kolom detail yang ingin diperlihatkan dengan memilih bagian pada tombol view, tables, dan pilihan yang ada. Yang ketiga ada filters, berfokus pada kegiatan atau sumber daya spesifik untuk melihat suatu bagian spesifik. Kita bisa memberikan fokus pada kegiatan atau research tertentu saat memilih suatu menu view dengan memilih menu project, filtered for, dan memilih salah satu pilihan yang diberikan. Seperti saluran TV, setiap view memperlihatkan informasi yang berbeda. Tabel-tabel dan filters memperjelas informasi, seperti juga berpindah dari saluran yang satu ke saluran yang lain. Berpindah dari view ke yang lain tidak akan menghapus informasi. Sementara filter dapat juga menyembunyikan informasi tapi tetap tidak menghapuskannya. Pada saat kita pertama kali membuka MS Project 2007, maka terdapat 3 bagian penting yang terlihat, yaitu 1. Pada bagian sebelah kiri adalah view bar. Apabila tidak terlihat pilihan menu view bar akan menampilkan icon-icon penting atau icon-icon view penting yang biasa digunakan di MS Project 2007. 2. Bagian tengah adalah table di mana kita bisa memasukkan data-data yang diperlukan sesuai dengan view yang dipilih. 3. Pada bagian kanan adalah tempat kerja atau workspace yang berisi informasi-informasi grafis, khususnya pada tampilan Gantt chart. Nah, di sini adalah gambar 1.5 yaitu tampilan awal MS Project 2007. 1.4. Bagaimana MS Project 2007 melakukan penjadwalan? Jadi gimana sih MS Project 2007 ini melakukan penjadwalan? Banyak faktor yang dipertimbangkan, termasuk ketergantungan kegiatan-kegiatan, batasan-batasan dan interupsi seperti hari libur. Lebih penting lagi, MS Project 2007 menjadwalkan setiap kegiatan dengan menggunakan formula. Jadi formulanya itu yaitu duration sama dengan work dibagi research effort. Jadi durasi adalah jumlah waktu sesungguhnya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Work adalah usaha yang diperlukan pada suatu periode waktu untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Yang ketiga ada research effort, adalah jumlah usaha sumber daya yang dialokasikan untuk mengerjakan kegiatan tersebut. Contohnya jika 3 tukang cat bekerja selama 2 hari untuk suatu kegiatan tertentu. Dengan usaha 8 jam per hari, work untuk setiap sumber dayanya adalah 16 jam, yaitu 2 hari dikali 8 jam, sama dengan 16 jam. Total effort dari sumber daya adalah 24 jam per hari, yaitu 3 tukang dikali 8 jam. Total work untuk kegiatan tersebut adalah 48 jam, yaitu 2 hari dikali 8 jam dikali 3 tukang. Dan durasinya adalah 2 hari yang didapatkan dari 48 jam dibagi 3 tukang dikali 8 jam. Pengertian akan formula ini sangat penting untuk mengerti bagaimana perubahan yang Anda lakukan mempengaruhi waktu penyelesaian proyek. Jadi, pada saat kita mendefinisikan suatu kegiatan dan kemudian ditentukan waktu pelaksanaannya, misalnya 2 hari, maka pada saat kita melakukan alokasi sumber daya pekerja di pekerjaan tersebut, maka semakin banyak sumber daya yang bisa kita alokasikan ke tugas tersebut. Maka waktu pelaksanaan tugas tersebut akan menyusut menurut rumus di atas. 1.5 menyatukan semuanya. Setelah kita menciptakan daftar kegiatan dan menyediakan informasi jadwal, rencana akan dibuat. Kita akan melihat model keseluruhan dari proyek kita, termasuk tanggal penyelesaian dan tanggal mulai untuk setiap kegiatan. Apalagi selanjutnya. 1. Review critical path. Untuk problem-problem yang mungkin muncul. Critical path adalah suatu seri dari aktivitas-aktivitas yang berhubungan yang harus diselesaikan pada waktunya untuk suatu proyek dari awal sampai akhir. Jika ada kegiatan yang tertunda, ini dapat menyebabkan penundaan penyelesaian proyek.
Yang kedua, evaluasi dan optimasi rencana sampai kita puas. Sebelum kita melakukan proyek kita dan secara periodik selama proyek berlangsung, kita perlu mengevaluasi dan menyesuaikan rencana, pertimbangan cakupan, sumber daya, dan jadwal. Yang ketiga ada update MS Project 2007. Mengenai kemajuan dari kegiatan-kegiatan, sebagai gantinya, software ini akan memperlihatkan rencana proyek yang sudah diupdate. Setelah rencana diupdate, review untuk melihat efek dari perubahan. Apakah proyek ini menjadi over budget? Apakah ada seorang anggota tim yang sekarang harus dijadwalkan untuk lembur? Atau apakah proyek kita ini akan menjadi terlambat? Yang terakhir ada tutup proyek. Evaluasi yang sudah diterima dan dipraktekkan terbaik atau praktek terbaik apa yang dapat dilakukan untuk proyek-proyek selanjutnya. Nah, pada bagian selanjutnya dari buku ini akan diberikan petunjuk-petunjuk untuk mempelajari fitur-fitur utama MS Project 2007 beserta petunjuk-petunjuk agar MS Project 2007 dapat dipergunakan secara optimal pada saat perencanaan, monitoring atau pelacakan ataupun perubahan proyek. Jadi di sini saya hanya menjelaskan tentang bagian-bagian tools dan fungsi-fungsinya. Baiklah, sekian pemaparan saya tentang pengenalan manajemen proyek sistem informasi yaitu Microsoft Project 2007 mengenai bagian-bagian toolsnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.